Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo para petani di seluruh Indonesia. Kembali lagi ke channel petanimu. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai tentang kendala yang sering kita hadapi atau yang sedang kita hadapi dalam budidaya tanaman cabai, khususnya pada musim kemarau. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa dukung kami dengan tekan tombol like, komen, serta share setelah menonton video ini, dan tonton hingga habis agar tidak ketinggalan informasinya. Oke kawan-kawan, mari kita menuju ke kebun cabai yang kita sedang lakukan proses budidaya di lahan bekas tanaman padi kan kawan. Perlu diketahui kan kawan, sebenarnya dalam membudidayakan tanaman cabai itu sebenarnya ya agak sulit, juga ya ada mudahnya. Tapi kalau seperti musim di kemarau semacam ini, biasanya musim kemarau itu kendala yang paling pokok dan paling utama itu adalah masalah mengenai tentang air. Jadi kan kawan, air itu perlu dilakukan proses penyiraman ketika musim kemarau tiba. Dan biasanya penyiraman ini itu dilakukan, parameternya adalah dengan melihat kondisi tanah dari tempat budidayakan kawan. Jadi kondisi tanah atau media tanam yang dipergunakan untuk membudidayakan apapun itu tanamannya, kawan-kawan perlu perhatikan ketika musim kemarau semacam ini. Karena yang jelas pada musim kemarau semacam ini pastinya kondisi kering itu terjadi kan kawan. Tapi bagi beberapa lahan saja ya kan kawan yang sulit teraliri dengan air semacam itu ya. Kalau di tempat kami musim kemarau kawan-kawan bisa lihat di sekitaran kami kondisinya kering, tidak ada yang membudidayakan, dan di bagian sana ada sedikit bagian sana itu ada sedikit orang yang membudidayakan jagung, yang dimana di situ dekat dengan sumber air. Sedangkan di lahan samping-sampingnya sampai sini kan kawan, sampai lahan budidaya cabai kita ini air tidak sampai di lahan tersebut, sehingga kita perlu melakukan proses penyiraman dengan memanfaatkan mesin pompa air semacam ini ya kan kawan, dengan menggunakan air dari sumur bor kan kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan kawan, dengan kondisi yang semacam ini, kawan-kawan kemarau perlu dilakukan proses penyiraman karena air sendiri pastinya memiliki manfaat yang cukup penting untuk budidaya tanaman tersebut. Nah, lalu kendala yang kedua kan kawan, ketika membudidayakan cabai ya, khususnya cabai keriting semacam ini ya, ini ternyata kan kawan, setelah saya perdalam dan saya amati melalui budidaya tanaman cabai itu, cabai keriting itu juga perlu namanya ditajuk ya, entah di musim kemarau maupun musim penghujan. Ternyata setelah saya selidiki, ternyata perakaran dari tanaman cabai keriting semacam ini untuk di daerah kami kondisinya tidak bisa tumbuh dengan secara baik, atau istilahnya akarnya kecil ataupun dangkal lah semacam itu. Nah, dengan kondisi yang semacam ini perlu namanya tajuk agar kondisi tanamannya tidak rebahan semacam ini dan pertumbuhannya bisa tumbuh ke atas dengan cara normal ya. Karena dengan proses tumbuh ke atas secara normal nantinya pastinya seperti tanaman ini bisa melakukan proses fotosintesis secara maksimal, sehingga nanti dalam metabolismenya bisa berjalan dengan lancar semacam itu. Nah, selain kondisi akar yang dangkal kan kawan, dalam artian akarnya kecil, nah ini kondisi dari media tanamnya kan kawan ya. Media tanam di sini ternyata juga masih kurang bagus. Jadi kendala berikutnya adalah media tanam. Nah, media tanam ini dalam membudidayakan apapun itu tanamannya, apapun itu budidayanya,
kawan-kawan perlu perhatikan bahan-bahan yang digunakan. Ya, pastikan bahan-bahan yang digunakan dalam proses budidaya mengandung bahan organik. Dan itu saran kami dan rekomendasi kami, bahan organik semacam itu harus kawan-kawan berikan ke lahan budidaya kawan-kawan. Entah melalui mulsanya, entah melalui pupuknya, dan lain sebagainya. Yang jelas, kawan-kawan perlu memberikan bahan organik karena seperti lahan kami di sini, lahan area persawahan itu biasanya setelah pada waktu memasuki musim kemarau ataupun menjalani musim kemarau itu biasanya tanahnya padat sekali sebagai akibat penggunaan bahan organik yang cukup sedikit. Di sisi lain juga penggunaan bahan non organik yang jumlahnya cukup banyak, sehingga lahan budidaya yang kita lakukan untuk budidaya berikutnya lama-kelamaan lahannya akan menjadi padat. Nah, oleh sebab itu ketika lahan kondisinya padat, maka kawan-kawan perlu namanya perbaikan, dan salah satu perbaikan yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan adalah memberikan bahan organik kepada lahan budidaya kawan-kawan. Karena sejatinya media tanam itu bisa diperbaiki melalui 3, yaitu perbaiki secara fisiknya, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan organik, juga mikroorganismenya atau biologi tanahnya juga bisa menggunakan bahan organik, dan sifat kimia tanahnya juga bisa menggunakan bahan organik. Jadi bahan-bahan organik itu sangat membantu untuk proses perbaikan lahan semacam itu kawan-kawan. Dan ini kami menggunakan dalam proses budidayanya, selalu kita berikan pupuk kandang dan juga kita berikan mulsa organik semacam itu ya dalam budidaya kali ini. Nah, itu kendala yang kita hadapi. Jadi tanaman cabenya ya kawan-kawan, selain terhambat, kondisinya juga sebagian ada yang roboh. Meskipun ada beberapa juga tanaman yang tidak roboh ya kawan-kawan, semacam itu. Dan yang jelas kawan-kawan, selain itu juga kawan-kawan dalam kondisi kemarau semacam ini, yang jelas air harus selalu tersedia. Dan berikutnya kendala yang saya alami untuk saat ini di musim kemarau yang mempengaruhi hasil itu salah satunya adalah serangan hama. Serangan hama juga sangat berpengaruh karena di musim kemarau semacam ini biasanya kondisi hamanya itu banyak karena mereka dapat berkeliaran di mana-mana tanpa ada hambatan hujan ya, semacam itu. Dan di sisi lain juga kondisi semacam ini lahan-lahan budidaya di sekitar kita itu tidak membudidayakan tanaman, dan karena lahan kita yang membudidayakan tanaman cabai ya kawan-kawan, maka dari itu otomatis kemungkinan hama itu berdatangan ke lahan kita semacam ini ya, berdatangan menghampiri lahan kita itu cukup besar. Karena apa? Karena mereka namanya makhluk hidup juga butuh makan kawan-kawan. Sehingga ketika kita membudidayakan musim kemarau yang di sekitarnya tidak ada tanaman budidaya lainnya, maka serangan hama itu cukup banyak. Dan di sisi lain juga perkembangbiakan hama ya kawan-kawan. Di musim kemarau semacam ini kebanyakan hama itu berhasil menetas atau berhasil berkembang biak ya kawan-kawan, karena kondisinya yaitu tidak ada hambatan atau halangan ya kan dalam proses perkembangbiakan hamanya tersebut kawan-kawan. Sehingga populasi hama jumlahnya cukup banyak, kebutuhan makan juga cukup banyak, sehingga menyerang lahan budidaya kawan-kawan. Oleh sebab itu kawan-kawan perlu namanya pengendalian ya, bisa secara organik maupun non organik, dan yang jelas kami saranin selalu menggunakan bahan yang organik dan yang lebih aman, karena ini membudidayakan pastinya
akan dikonsumsi oleh manusia semacam itu, sehingga alangkah baiknya lebih menggunakan bahan organik. Dan semisal yang sudah terlanjur menggunakan non organik, pastinya kawan-kawan turunkan dosisnya ya kawan-kawan, jangan terlalu berlebihan, karena jika berlebihan juga tidak bagus. Dan berikutnya, fenomena yang terjadi saat ini di musim kemarau kawan-kawan kan bisa lihat tanaman yang kita budidayakan di lahan ini dengan mulsa organik kondisinya alhamdulillah segar-segar, bagus-bagus ya. Ini salah satunya penyebabnya adalah kestabilan suhu ataupun kelembapan yang berada di tanah saat musim kemarau. Dengan mulsa organik semacam ini, ada rongga-rongga yang dimana ketika kondisi tanah itu mengeluarkan panas, maka rongga-rongga tersebut bisa dilalui oleh panasnya sehingga keluar, dan tanamannya alhamdulillah pertumbuhannya stabil. Tapi permasalahannya kawan-kawan bisa lihat yang terjadi saat ini ya, ketika kita menggunakan mulsa organik. Nah, ini buat perbandingan ya kan, buat perbandingan ya. Nah, ketika menggunakan mulsa organik kawan bisa lihat sebagian tanaman itu kondisinya hijau-hijau ya ketika menggunakan mulsa organik. Tapi yang ketika menggunakan mulsa plastik, sebagian tanaman ada yang daunnya layu-layu, tidak segar, alias kurang istilahnya kurang segar lah kalau dia mati semacam itu ya. Nah, kayak tanaman cabai tersebut stres, nah semacam ini. Nah, kayak layu-layu kan kawan, meskipun tanaman ini hidup ya kan kawan, dan medianya basah ya kan kawan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh adanya panas ya, atau uap yang membawa suhu panas ke akar itu tidak bisa keluar jika menggunakan mulsa plastik, karena mulsa plastik ini pastinya tertutup dengan rapat ya kan kawan, sehingga uap air itu tidak bisa keluar secara sembarangan, atau istilahnya menjadikan di dalam bedengan ini yang menggunakan mulsa plastik semacam ini itu kondisinya suhunya panas, dan akar dari tanaman cabai semacam ini juga kondisinya akarnya dangkal kan kawan, sehingga ketika kondisi yang cukup panas, cukup dangkal semacam itu ya kan kawan, itu menjadikan tanaman cabai itu sebagian mengalami stres ya ketika menggunakan mulsa plastik semacam ini. Tetapi kelebihannya memang mulsa plastik itu hambanya tidak terlalu gulmanya tidak terlalu banyak dibandingkan mulsa organik kan kawan, semacam itu. Nah, itu kendala yang dihadapi ketika menggunakan mulsa plastik. Kondisinya tanaman agak sedikit stres, beda dengan tanaman cabai ya kan, cabai rawit. Kalau cabai rawit biasanya perakarannya dalam kan kawan, jadi mereka lebih stabil ya, karena mulsa yang kita berikan hanyalah di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya itu ditumbuhi rumput, dan ya seperti biasa lah ya kan kawan ya, semacam ini kondisinya. Sedangkan perbedaannya mulsa plastik yang pada cabai keriting ini perakarannya lebih dangkal, kondisinya lebih panas, dan yang jelas ketika kondisi semacam itu ya kan kawan, suhunya tidak bisa keluar secara maksimal. Nah, itu biasanya tanaman mengalami stres. Bentuk stresnya yaitu kan daunnya agak layu kayak semacam itulah stres dari tanaman tersebut. Dan selain itu juga yang perlu kalian ketahui, penggunaan mulsa itu kan kawan, yang terutama mulsa organik, kendalanya adalah gulmanya tumbuhnya itu bisa di antara rongga-rongga mulsa organik tersebut. Sedangkan kalau penggunaan mulsa plastik ini tumbuhnya cuma di sekitaran bagian luarnya saja. Nah, untuk bagian samping-sampingnya semacam ini bersih kan kawan ya, semacam itu. Dan yang jelas kan bisa lihat sendiri semacam itu kan kawan, perbedaannya sana lebih segar dan sini agak sedikit stres ya kan. Tapi tidak masalah, yang terpenting dalam proses budidaya
semacam ini di musim kemarau ya, serangan hama, terus kondisi suhu kelembapan air itu harus tersedia dengan maksimal, dan perawatannya harus intensif juga. Dan yang jelas kan kawan-kawan tetap selalu semangat dalam membudidayakan apapun itu tanamannya di musim kemarau, meskipun kondisinya ya agak berat kan kawan ya, karena biaya produksinya lebih mahal dibandingkan musim penghujan. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami. Semoga pada video kali ini bisa menambah wawasan kawan-kawan, menambah pembukaan ya, bukaan pola pikir ya kan kawan, atau pikiran kan kawan ya, agar lebih mengetahui kendala yang dialaminya kan kawan dalam proses budidaya cabai ini kan kawan. Semoga tidak terjadi pada lahan budidaya kawan-kawan. Oke, itu dulu informasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.